Kembali lagi di Cerita Orang Dalam. Ini adalah sebuah kayaknya segmen baru ya, di mana akan ada respon dari Cerita Orang Dalam terkaitan isu yang berkembang saat ini yang lagi rame. Dan sekarang akan ngomongin tentang Jakarta International Stadium. Kenapa ini jadi penting? Karena JIS ini selalu jadi komoditi politik bagi siapapun, bagi yang membangun sebagai catatan keberhasilan yang sudah dia lakukan, dan bagi yang kontra sama si tokoh yang tadi sebagai bagian dari bangunan yang tidak dikerjakan sesuai dengan seharusnya. Nah, sekarang sebenarnya yang harus kita pikirin adalah kita sebagai orang biasa itu harus melihat ini lebih clear dan lebih jelas lagi gitu. Pertanyaannya yang sering orang permasalahkan adalah apakah bangunannya standar FIFA atau bukan. Yang harus dicek dari itu adalah yang bisa. Saya sepakat sama statement dari Ketua PSSI yang juga Menteri BUMN yang bisa menentukan itu sudah bisa dikerjakan, sudah bisa diselenggarakan untuk pertandingan FIFA atau bukan, hanya FIFA sendiri, verifikator FIFA sendiri. Kalau mereka belum memberikan lampu hijau, ya belum bisa, karena JIS ini salah satu stadion yang belum diverifikasi oleh FIFA. Tapi pembangunannya dilakukan oleh kontraktor, oleh desainer yang merupakan desainer ternama di Eropa, Buro Happold. Dia adalah kontraktor, desainer, arsitek yang membangun Tottenham Hotspur Stadium. Logika sederhananya bagi orang biasa, apakah mungkin kontraktor dari pembangunan stadion yang bagus di Inggris, Tottenham Hotspur Stadium, itu membangun JIS tidak sesuai dengan kriteria FIFA? Padahal dia ditunjuk sebagai desainer karena dia sudah punya pengalaman membangun banyak stadion yang berstandar FIFA. Itu logika sederhana aja. Kita nggak usah pakai logika politik dan macam-macam. Itu logika sederhana bahwa Buro Happold adalah desainer FIFA yang sering membangun stadion berstandar FIFA. JIS, Jakpro meminta dia untuk membangun stadion, mendesain stadion dengan kualifikasi yang sama yang dia desain biasanya. Masuk di akal orang nggak kalau ternyata Buro Happold itu bikin desain stadion yang tidak standar FIFA? Itu tidak masuk di akal, yang udah pasti. Lalu yang ramai kemarin, selain perdebatan tentang akses yang memang sudah ada di master plan JIS ya, jadi yang diributkan sama orang itu kan akses transportasinya jelek, parkiran kurang. Mohon maaf, JIS itu dibangun untuk mengakomodir transportasi publik, bukan mengakomodir transportasi pribadi. Sehingga orang yang datang ke sana, orang yang datang mau nonton sepak bola harus pakai kendaraan umum. Sekarang JIS itu sudah ada 3 rute Transjakarta. Ada dari Pegangsaan 2 ke JIS, dari Harmoni ke JIS, dan dari Senen ke JIS. Itu ada 3 rute Transjakarta yang menuju ke Jakarta International Stadium. Sekarang juga sedang dibangun stasiun yang akan menghubungkan jalur kereta api komuter lain ke JIS, di mana pembangunan sudah dimulai Oktober 2022. Hampir 8 bulan kemudian, kayaknya belum ada progres yang nyata ya atas itu, karena rencananya 2024 ada stadion Ultimate yang stadion besarnya, stasiun utamanya, lalu ada stasiun temporer yang digunakan sementara untuk menghantarkan penonton dari komuter lain ke Jakarta International Stadium. Kalau yang ditujunya adalah itu, saya sepakat JIS itu memang perlu disempurnakan ya. Dalam konteks stasiunnya harus dibenerin, akses jalan yang belum selesai perlu diselesaikan. Itu sudah benar, tapi sekali lagi bukan rumput. Yang lebih menarik adalah kemarin ada inspeksi ke Jakarta International Stadium. Lalu hasil simpulan yang paling rame dibahas oleh banyak orang adalah rumputnya harus diganti. Sayangnya orang yang memverifikasi rumput harus diganti itu bukan FIFA. FIFA nggak bilang, FIFA belum bilang bahwa rumput ini harus diganti. Yang bilang rumput ini harus diganti adalah orang atau vendor yang melakukan pengadaan rumput di stadion-stadion U20
yang akan dipakai di Indonesia kemarin saat Piala Dunia. Dia pemenang tendernya, dia masang di rumput-rumput, dia diminta oleh dia mengklaim diundang oleh menteri untuk datang ke sana untuk mengevaluasi rumput yang dikerjakan oleh kompetitornya, yang dikerjakan oleh rekan saingan bisnisnya dia, yang dikerjakan oleh perusahaan yang juga bergerak di bidang rumput sepak bola. Nah, perusahaan yang mengerjakan rumput sepak bola ini itu sudah punya rekam jejak sangat panjang di lapangan sepak bola. Kalau kalian bisa cek di Instagram Lestarindo Soccer Field, itu kalian akan temukan banyak sekali stadion sepak bola yang rumputnya di-provide sama Lestarindo Soccer Field dan Delta Prima. Sedangkan vendor yang mengevaluasi rumputnya itu terbiasa memasang rumput golf. Dan mereka baru menang tender tahun 2018 untuk Asian Games 2018 yang pada AFF 2018 rumputnya dikritik oleh kiper Filipina dan pelatih timnas Timor Leste. Menurut kalian yang secara kredibel ngomong tentang rumput itu siapa sebenarnya? Nah, itu yang harus kita perhatikan secara jelas gitu ya. Jangan-jangan ya memang cuma supaya dapat project 6 miliar aja gitu, bukan bicara tentang ini JIS apa yang perlu disempurnakan yang lebih jelas gitu. Dan sekarang sebenarnya gini, U17, Piala Dunia U17, sebanyak-banyaknya penonton itu berapa sih? Sebanyak-banyaknya orang yang datang itu berapa? Emang akan 80.000 penonton? Kayaknya cuma timnas senior dan mungkin U23 di Indonesia yang bisa bikin sepenuh itu. Tapi U17 kayaknya belum pernah deh ada penonton yang bisa sampai 80.000 orang. Dan jangan lupa, di Indonesia itu sudah terbiasa melakukan pembatasan penonton. Di Liga 1 kemarin saat COVID, penonton hanya 50%. Bukan nggak mungkin, penonton yang datang ke JIS juga cuma 20.000, 30.000. Seperti event launching JIS yang nggak ada masalah, beda dengan event-event lain yang Dewa 19 yang IO-nya nggak capable untuk ngelakuin crowd management dan konsernya terlambat. Tapi kira-kira gitu. Ini untuk pemantik diskusi aja. Kira-kira sebenarnya ada apa sih di belakang ini semua gitu. Bagi saya penggemar bola yang udah nonton bola dari tahun 2000-an, ini cuma jadi akrobat politik aja untuk menjatuhkan yang satu, membuat yang satu tidak kredibel, membuat Anies Baswedan yang membangun JIS itu nggak kredibel bangunannya, sehingga perlu direnovasi dalam tanda kutip dengan pembenahan rumput 6 miliar yang sayangnya berbarengan dengan pembatalan World Beach Games di Bali karena dana pemerintah nggak turun. Logika sederhananya, daripada 6 miliar dikasih ke vendor rumput, bukankah lebih baik disumbangin ke World Beach Game supaya event internasional di Bali itu bisa terlaksana. Gitu dulu konten yang ini, kita akan ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Tapi paling tidak ini kasih perspektif lebih jelas bahwa JIS itu memang jadi mainan politik, terutama oleh orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan maju ke jadi calon presiden di 2024. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.